Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Ibu mau tanya dulu nih, hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, tanya supaya lebih semangat lagi, ditanyanya dulu ya. Di sini Quran, di sana Quran di sana baca Al-Quran. Nah, selanjutnya membaca dulu salah satu surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, apakah kalian mengaji hari ini? Sudah, Bu. Terus selanjutnya, mengapa penting membaca Al-Quran dengan tartil? Tahu jawabannya kenapa? Biar dapat pahala banyak, Bu. Bagus. Selanjutnya, mengapa hukum tajwid itu penting diterapkan dalam membaca Al-Quran? Supaya bacaan kita benar, Bu. Jawaban yang sangat bagus ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Ibu harap anak-anakku semua mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kemudian yang kedua, mampu mempraktikkan hukum bacaan nun, sukun atau tanwin. Yang harus kalian pahami adalah membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah. Ya, baca Al-Quran sesuai hukum tajwid akan meningkatkan kualitas ibadah dan kecintaan terhadap kitab suci karena kita mempelajarinya secara benar ya. Materi kita hari ini kan membaca Quran surat At-Tin pertama. Kita baca dulu bersama-sama. Sudah bisa baca Quran semua? Sudah, Bisa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni watturi sinin. Sadaqallahul azim. Itu tadi adalah Quran surat At-Tin. Ada berapa ayat? 8, Bu. 8, Bu. Coba Ibu mau minta dibacakan. Cep Ripki, Ayat berapa, Bu? ayat pertama ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Turi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sallallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, terima kasih ya anak-anak semua. Selanjutnya, nanti Ibu akan memutarkan audio bacaan Al-Quran Surah At-Tin yang nantinya silahkan kalian simak, dengarkan secara seksama, kemudian tirulah bacaan tersebut secara berulang-ulang supaya ketika kalian membaca Quran surat At-Tin bisa
dengan menerapkan tajwidnya. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nah, mungkin itu cukup ya sebagai contoh. Nanti untuk audionya Ibu akan kirim di grup WA ya, grup belajar kita. Nah, untuk selanjutnya untuk aktivitas ini untuk tugas di rumah ya. Silahkan baca kembali ayat tersebut di rumah dengan bimbingan orang tua. Kemudian tunjukkan bacaan kalian kepada Ibu melalui rekaman video. Nah, Ibu sudah membagi kelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya ya, ada 4 kelompok. Nah, di sana sudah tertera nama-namanya, sudah siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Untuk pembelajaran kelompok ini nanti kalian akan disajikan bagaimana cara kita mengenal hukum bacaan tajwid, yaitu salah satunya nun sukun dan tanwin ya. Allah memerintahkan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara membaca Quran surat Atin. Nah, dan Ibu juga sangat mengapresiasi bacaan Quran kalian sudah sangat bagus, sudah sangat tartil, sudah sesuai tajwid. Ada yang tahu arti tartil apa? Coba Baca dengan Tahu, sesuai Bu. dengan tajwidnya. Membaca Al-Quran dengan memperhatikan bacaan tajwid. ya, bagus. Tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan memperhatikan bacaan tajwid dengan benar. Mari kita bersama-sama belajar hukum tajwid dengan menyimak hukum nun sukun dan tanwin berikut ini. Ibu mau tanya nih, yang kalian tahu hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Ada 4, Bu. Dan Empat, Bu. 4, Bu. 4 ya, ada apa aja? Yang pertama, Izhar. Izhar. nah, yang kedua, Ikhfa. Wah. Idgham. ada lagi? Yang Ibu jelaskan dulu arti dari bacaan izhar. Izhar itu artinya jelas atau terang. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf izhar, maka kita harus membacanya dengan jelas. Bu akan mencontohkan cara membacanya. Di sini ada nun mati menghadapi ha. Cara membacanya adalah dengan jelas. Min haitsu. Coba diikuti. Min Haitsu. Bagus. Selanjutnya ada idgham. Idgham itu terbagi ke dalam berapa bagian? Dua. Dua, Bu. Ya. Ada guna dan juga idgham. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim. Nah, untuk iqlab hurufnya itu hanya ada satu, yaitu huruf apa? Ba. Ba. Ya. Coba cek. Oh iya, Risma, Neng Risma, mimba nih bagus. Sudah langsung bisa menerapkan ya. Nah, untuk selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya. Nah, ikhfa ini hurufnya ada banyak nih. Ada berapa coba? 15. Ibu contohkan cara membacanya nih. Insya Allah. Nah, silahkan nanti kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, kita ke kegiatan kelompok. Sekarang kita akan belajar menjadi seorang detektif. Tapi ini detektifnya detektif tajwid. Ada petunjuknya, kelompoknya silahkan disimak. Carilah dan diskusikan hukum tajwid, nun sukun dan tanwin pada ayat-ayat yang telah tersedia. Tulis hasilnya pada LKPD yang telah disediakan, diskusikan temuan hukum tajwid tersebut, dan mengaitkannya dengan teori. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Udah kebagi semua? Udah. Jadi, Ibu mencari hukum nun sukun dan tanwin yang lebih banyak dari
ayat yang lain. Nah, silahkan Ibu sudah menyajikan ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 dan ayat 52. Silahkan kalian cari. Ya, kalian menjadi detektif. Ya, selanjutnya silahkan dipresentasikan bacaan ikhfa. Tadi sudah menemukan? Sudah, Bu. Silahkan. Ya, Ibu bacakan ya. Ini ada dari kelompok 2 nih. Fa'il tawalla. Bagus, sudah benar. Selanjutnya, yang kelompok D. Ada iklab. Contohnya, amba'di. Nah, bagus. Bagus semua ya presentasinya. Ibu memberikan bintang 5 untuk yang sudah mempresentasikan hasil temuannya. Untuk selanjutnya, kita akan evaluasi hasil diskusi dan temuan yang telah kalian lakukan dengan teman-teman diskusinya. Dari hasil diskusi, didapatkan temuan beberapa hukum nun, sukun, dan tanwin. Di antaranya, izhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Nah, bagaimana solusi atau cara menerapkannya ke dalam bacaan Al-Quran? Silahkan dibaca, Neng Koko. Yaitu dengan cara memperhatikan setiap huruf yang termasuk ke dalam kelompok hukum-hukum tajwid tersebut dan memperhatikan tanda nun sukun dan juga tanda tanwin serta cara membacanya. Nah, bagus ya, itu adalah solusi. Refleksi untuk hari ini, apakah nanti silahkan kalian tulis, dan jika sudah ditulis, kalian boleh kumpulkan di depan ya, di meja Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyimpulkan, yaitu ketika membaca Al-Quran adalah termasuk salah satunya surah At-Tin, kita harus membacanya dengan baik dan benar, dan harus membutuhkan pemahaman terhadap tajwid, seperti pengucapan huruf, panjang pendek, dan hukum-hukum lainnya. Dengan hal ini, maka akan membantu kita dalam menjaga keaslian dalam pemaknaannya. Selanjutnya, hukum tajwid yang dapat kita terapkan salah satunya adalah nun sukun dan tanwin yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ya, ada izhar, idgham, juga iklab, dan juga ikhfa. Nah, untuk selanjutnya, untuk tindak lanjut dalam pembelajaran ini, Ibu harap nanti kalian pelajari kembali cara membaca Quran Surat At-Tin di rumah dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwid yang telah kalian pelajari. Kemudian pelajari kembali juga hukum nun sukun dan tanwin beserta contoh-contoh yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sudah dipahami semua? Sudah. Dipahami. Ibu berharap semoga semuanya dapat menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran. Nanti Ibu tunggu tugasnya untuk kiriman videonya dan juga tugas kelompoknya dikumpulkan di depan. Semuanya, maka kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.